Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel again. Oke, dia kembali lagi bersama saya di Syekh Junaidi Speaking. Lama sekali saya tidak pernah bikin video teman-teman. Long time. Ya. Jadi kali ini saya akan membuat video tentang tugas kuliah saya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan learners development, yaitu pengembangan peserta didik. Nah, banyak sih, mungkin sekitar kurang lebih 5 menit ke depan saya akan membahas beberapa hal, ya mungkin singkat saja tentang apa sih itu pengembangan peserta didik. Jadi teman-teman, sebelum itu saya mau cerita tentang sedikit. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang atau Muhammadiyah University of Sidenreng Rapang. Saya ngambil jurusan bahasa Inggris, English major atau English department. Jadi saya masih semester 1 sekarang, walaupun umur sudah kepala 2. Ya, it's okay, that's no matter. Jadi teman-teman kalau mau belajar, tidak peduli umur dan tidak pandang apapun status teman-teman, ya silahkan belajar. Nah, langsung ke topik pembelajaran kita kali ini, pengembangan peserta didik, learners development. Apa sih itu pengembangan peserta didik? Mungkin teman-teman berpikir pengembangan, oh sesuatu yang berkembang, peserta didik, oh pelajar, mahasiswa, ya. Jadi itu semua yang berkaitan dengan pengembangan peserta didik. Jadi fokusnya di sini kita menjelaskan bagaimana cara kita agar peserta didik atau mahasiswa seperti saya ini bisa berkembang dalam hal pendidikan, pembelajaran untuk masa depan. Apalagi zaman sekarang, zaman modern, ya, semua sudah punya HP, semua punya laptop dan beberapa hal yang menyangkut agar kita bisa dipermudahkan untuk belajar. So teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal, ya, tentang bagaimana cara agar pengembangan peserta didik ini berjalan lancar dan efektif, ya, untuk mahasiswa masa kini. Ya, pertama, saya melihat secara pribadi beberapa orang ya mungkin saya amati sebagai saya ketua tingkat di kampus saya, Universitas Muhammadiyah Sidrap, semester 1 saya ketua tingkat di sana. Saya mengamati beberapa teman-teman saya saat belajar. Jadi kekurangannya, ya, banyak di antara teman-teman mungkin di luar juga mengalami hal yang sama. Dia itu kurang prinsip, dia kurang tujuan. Untuk apa sih mereka menempuh pembelajaran, untuk apa sih mereka kuliah. Nah, jadi itu adalah beberapa problem yang akan saya bahas di sini. Kenapa kira-kira cara berbicara bahasa Inggrisnya stuck di situ-situ saja, ya. Mungkin teman-teman lihat ada orang yang kelihatan mungkin, ya, bukan bodoh sih, tidak ada orang yang bodoh, cuma malas untuk belajar, tapi dalam hal evaluation dia bisa mengembangkan karena dia punya prinsip. Nah, sebaliknya teman-teman yang dalam hal teoritis itu kadang merasa pusing karena dia tidak tahu, dia cuma belajar cara ini, tapi dalam hal evaluation dia tidak tahu apa-apa karena prinsip yang dia pakai cuma untuk belajar, bukan untuk mengaplikasikan hal-hal yang dia pelajari. Nah, di sini teman-teman mungkin sedikit hal. Yang pertama, teman-teman harus punya prinsip, dan bagaimana prinsip teman-teman itu bisa teman-teman tanamkan dan
bisa memotivasi diri sendiri ataupun bisa memotivasi orang lain yang ya tentunya dengan hal-hal yang ke jalan yang baik lah. Jadi kali ini ya itu aja mungkin yang sempat saya jelaskan, beberapa hal ya. Prinsip, teman-teman harus punya prinsip dalam pengembangan peserta didik. Kalau misalnya teman-teman tidak punya itu, bagaimana teman-teman bisa belajar step by step secara statis, pemikirannya statis ya, secara kita mulai dari sini ya, secara langkah demi langkah. Itu kalau teman-teman tidak punya prinsip. Coba bayangkan teman-teman mau bikin mau menggambar suatu rumah. Nah, teman-teman tidak tahu prinsip rumah itu seperti apa, dia tidak tahu. Nah, itu prinsip. Nah, kalau teman-teman punya prinsip, rumah, dia bentuknya segitiga, ada dia punya atap, dia punya dinding. Nah, prinsip itu kan sudah ada dasarnya. Jadi kita tinggal kembangkan apa-apa yang perlu untuk mewujudkan prinsip itu. Nah, saya pribadi, ada sebuah dosen di kampus saya, ya, itu beberapa saya kutip perkataannya ya, prinsipnya Masya Allah sekali. Beliau bercerita tentang bagaimana dia bisa menghafal kosakata yang banyak dalam satu hari. Ya, dia bercerita tentang itu. Ternyata prinsipnya luar biasa. Katanya kurang lebih seperti ini. Beliau berkata, kalau saya bisa hafal beberapa kata ini, dia kan waktu itu masa kuliah ya, beberapa, maksudnya saya tidak bisa ceritakan secara detail juga, tapi seperti ini. Dia menantang dosennya, Pak, apakah saya akan dapat nilai A kalau saya kuasai buku yang Bapak ajarkan kepada saya? Nah, mungkin bagi teman-teman itu agak membangkang, tapi bagi saya pribadi itu adalah suatu motivasi, suatu prinsip agar teman-teman bisa terdorong dirinya untuk belajar, walaupun ya sedikit agak kurang sopan, tapi itu adalah prinsip teman-teman. Jadi seperti itu contoh-contoh prinsip yang sempat saya sampaikan untuk channel kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, ya mohon dimaklumi, because I'm still learning about English, about pengetahuan dan anything I can selama itu dalam jalan hal kebaikan. See you later.